Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Cina Li Qiang beserta delegasi kedua negara menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta Minggu 25 Mei 2025. Kedua pemimpin pun menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman strategis yang menjadi momen penanda penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Cina di berbagai sektor prioritas. Adapun 4 nota kesepahaman berkaitan dengan bidang ekonomi. Selain 4 nota kesepahaman yang ditandatangani tersebut, diumumkan pula kerjasama Indonesia-Cina di 8 bidang lainnya. Ya, tentu kita mengharapkan dalam bentuk investasi yang lebih tinggi. Dan pemerintah juga sedang, Pak Presiden tadi bicara mengenai program unggulan, baik itu makan bergizi gratis, kemudian juga mengenai swasembada energi, dan ke depan juga proyek strategis seperti Giant Sea Wall juga sedang disiapkan. Pak, tapi kan dagang kita juga meningkat 22,5% ya Pak. Itu ya. Ada peningkatan yang ditingkatkan ya, lagi ya Pak? Tentu kita harapkan secara strategis akan lebih tinggi lagi. Ada targetnya nggak Pak? Mungkin di 30. Investasi Pak? Investasi juga jalan terus. Targetnya Pak? Ya, targetnya pasti kita akan dorong. Ya, terima kasih. Selain pertemuan dengan Presiden Prabowo, Perdana Menteri Cina juga melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dalam pertemuan ini, fokus utama adalah penguatan hubungan antara parlemen kedua negara. Puan Maharani menyambut baik kunjungan Perdana Menteri Cina dan menekankan peran penting parlemen dalam mendukung implementasi kerjasama yang telah disepakati oleh pemerintah kedua negara. Terkait investasi negara Cina, tentu saja DPR melalui regulasinya dan hal-hal yang perlu didorong, kita akan mendukung kebijakan dari pemerintah, tentu saja yang sama-sama saling menguntungkan di antara kedua negara melalui kebijakan-kebijakannya di kementerian terkait untuk ya bagaimanapun investasi dari RRT merupakan investor ketiga terbesar yang ada di Indonesia. Begitu juga Indonesia juga harus meningkatkan investasinya di sana, juga bagaimana kita meningkatkan people-to-people contact melalui pendidikan dan pariwisata. Tadi juga disampaikan bagaimana kemudian masyarakat Indonesia dan rakyat Tiongkok untuk lebih banyak datang ke Indonesia dan masyarakat Indonesia untuk lebih banyak datang ke Tiongkok. Jadi terkait investasi nanti tolong tanya ke eksekutif, tapi yang pasti DPR RI mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Pertemuan antara Perdana Menteri Cina dengan Presiden Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani ini menandai babak baru dalam upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Cina. Apalagi tahun ini merupakan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina serta 70 tahun Konferensi Asia Afrika yang bersejarah.